video sebelumnya, kita mempelajari bahwa kalor dapat menaikkan suhu. Selain dapat menaikkan suhu benda, kalor juga dapat merubah wujud benda. Nah, contohnya adalah pada video berikut ini. Di sini, Ibu menyalakan kompor ini pada panci yang berisi es. Nah, di sini ternyata si es ini lama-lama berubah wujudnya menjadi cair. Jadi, energi yang diberikan oleh panas api itu digunakan untuk mengubah wujud es ini menjadi air. Nah, mungkin kalian masih ingat ya pelajaran waktu di SD. Nah, tentang perubahan wujud zat. Nah, di sini kan kita tahu bahwa zat itu terdiri dari padat, cair, dan gas. Di mana benda itu bisa berubah wujud. Apakah itu dari padat ke cair, dari cair ke gas, atau dari gas ke padat, bahkan sebaliknya. Nah, mungkin Ibu ingatkan kembali ya. Kita lihat di sini. Untuk perubahan wujud dari gas ke padat itu disebut dengan mengkristal. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan cair ke gas disebut menguap. Perubahan dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan dari cair ke gas disebut membeku. Dan perubahan dari padat ke gas disebut menyublim. Banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda bergantung pada apa saja. Yang pertama, itu ternyata bergantung pada jenis benda. Nah, misalkan untuk melelehkan es dengan timah, maka akan dibutuhkan kalori yang berbeda. Tentu saja, kalori yang dibutuhkan es untuk meleleh tidak sama dengan kalori yang dibutuhkan timah untuk meleleh. Nah, selain dari jenis benda, ada hal lain yang mempengaruhi banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda, yaitu adalah massa benda. Nah, contoh misalnya ya, untuk mencairkan es 10 gram, berbeda dengan kalori yang diperlukan untuk mencairkan es dengan massa 1 kg. Perbandingan kalori yang dibutuhkan untuk mengubah fasa suatu benda terhadap massa benda tersebut disebut dengan kalor laten. Nah, ini lambangnya adalah L. Jadi, L sama dengan Q per M, kalor per massa. Nah, di sini L ini atau kalor laten ini merupakan sifat alami suatu benda yang membedakan suatu benda yang satu dengan yang lainnya. Pada saat perubahan fasa tidak merubah suhu suatu benda, maka energi yang diberikan akan dipakai untuk mengubah wujud. Nah, di sini kita bisa hitung kalori yang dipakai adalah M dikali L ya. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya kita akan membahas pada contoh soal berikut. Nah, di sini 500 gram es bersuhu 0 derajat hendak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalori lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan banyak kalori yang dibutuhkan, nyatakan dalam kilokalori. Nah, di sini diketahui masanya adalah 500 gram. Nah, di sini kalori latennya 80 kalori per gram. Jadi di sini tidak usah kita rubah ke kilogram ya. Di sini yang ditanya adalah kalori yang dibutuhkan, berarti Q ya. Nah, di sini
Kita masuk ke persamaan Q sama dengan M dikali L. Maka ini tinggal dikalikan saja. 500 gram dikali 80 kalori per gram. Sehingga diperoleh 40.000 kalori. Atau kalau kita nyatakan dalam kilokalori, jadi 40 kilokalori.